Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Jes Putra. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya dan tetap stay di rumah. Nah, di video aku yang kedua ini, aku mau bikin tutorial hand lettering. Nah, yang biasa kalian request di TikTok itu guys, aku mau bikin tutorial hand lettering khususnya untuk tim kidal atau yang nulis pakai tangan kiri. Nah, aku gak bakal banyak jelasin tentang lettering karena aku tahu pasti kalian nonton video aku ini udah pada kenal dengan lettering dong. Terus aku juga bakal bilang kalau lettering itu beda ya dengan kaligrafi. Kalian bisa cek aja di Google. Nah, lettering itu nggak hanya bisa pakai brush pen, kita juga bisa pakai alat-alat lain. Aku bakal tunjukin kalian alat-alat apa saja yang bisa kita gunain untuk membuat hand lettering. Nah, yang pertama itu brush pen. Ini kan memang alat utama untuk ketika kita bikin lettering. Tapi kalau kalian nggak mau pakai brush pen, kalian juga bisa pakai alat lain seperti nih, pensil. Tentu saja di rumah kalian pasti ada pensil dong. Nah, kalau kalian nggak mau keluar uang banyak, kalian bisa belajar pakai pensil. Selain pensil, juga bisa belajar pakai pulpen. Nah, selain pulpen juga kita bisa belajar pakai brush, pakai highlighter, spidol, dan yang mungkin alat-alat tulis untuk yang menghasilkan tinta. Nah, aku ada fun fact, aku akan tunjukin. Ini adalah brush pen pertama ketika aku belajar lettering. Ini aku beli merek Snowman di dekat fotokopi di dekat rumahku. Ini udah nge-fray banget. Aku gak tahu karena ini aku belinya waktu lebaran tahun lalu dan aku bisanya ketika awal masuk. Aku pokoknya aku semangat betul belajar lettering. Karena yang Snowman itu udah nge-fray, jadi aku untuk ngelancarin lettering aku beli brush pen. Ini gak tahu sih brush pen atau bukan, cuman pas aku ke fotokopi dekat rumah aku ada alat seperti itu yang kulihat seperti brush pen. Dan kebetulan brush pen aku fray, jadi aku beli. Nah, ini tuh udah kering semua warnanya guys. Tapi berkat dia aku bisa bikin lettering. Ini tuh ada dual tip, yang brush dan yang fine tip. Nah, aku bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara pegang brush pen yang baik dan benar, terutama untuk yang kidal ya. Caranya itu kita pegangnya itu nggak di tengah ya, maksudnya itu nggak usah terlalu dekat dengan tip dan nggak usah terlalu jauh dengan tipnya. Nah, jadi seperti itu. Dan usahain kita itu sejajar nulisnya, jadi brushnya itu dikesampingin. Maksudnya itu sejajar dengan tangan kita. Maksudnya nggak usah macam kita nulis biasa itu. Nah, maksudnya itu disejajarin kayak gini. Karena kalau kita nulis kayak biasa, itu akan membuat brush pen kita cepat fray. Jadi nggak boleh ya nulisnya itu ditegangin. Nah, latihan dasar lettering yang wajib kalian ketahui adalah bagaimana caranya ngebuat upstroke dan downstroke. Nah, kalian harus tahu betul cara bikin upstroke dan downstroke. Nah, kita harus pertama belajar itu upstroke karena ini lumayan sulit untuk aku. Karena kita harus biasain upstroke sampai bisa. Coba-coba aja terus bikin upstroke. Nah, kalau kalian sudah mulai bisa, lanjutin yang keduanya, bikin downstroke. Kalau downstroke sih menurut aku lumayan mudah sih, karena cuman sedikit diberi penekanan terhadap brush pennya, jadi lumayan mudah. Nah, kita biasain kita bikin downstroke-nya, jadi agak ditekan gitu brush pennya, tapi dengan cara yang benar ya, ntar fray. Nah, coba-coba aja terus sampai bisa. Kalau kalian sudah bisa bikin downstroke-nya, lanjut ke teknik dasar yang ketiga, yaitu bikin gelombang. Upstroke dan downstroke-nya digabungin. Nah, bikin gelombang seperti ini sampai bisa.
Kalau udah bosan, dibalikin aja. Nah ini salah, pokoknya jangan diikut. Dibalikin aja, downstroke, upstroke, downstroke, upstroke. Begitu sampai kalian bisa ya. Pokoknya dilancarin aja downstroke dan upstroke-nya. Kalau udah bosan, gak mau yang itu, gabungin aja downstroke, upstroke, digabungin jadi seperti gelombang ya. Ini salah lagi, sumpah. Nah, downstroke, upstroke, downstroke, pokoknya digabungin seperti itu ya guys. Yang penting itu atur aja downstroke dan upstroke-nya. Nah, kalau udah teknik-teknik itu kalian bisa, coba deh kalian bikin huruf L, bikin seperti lingkaran gitu. Huruf L ini memang khusus teknik dasar sih, karena lumayan mudah, yaitu upstroke dan downstroke-nya cocok lah untuk dibikin oleh pemula. Nah, lanjut kita bikin huruf yang kedua, yaitu huruf O, karena ini lumayan sulit ya untuk ngatur berasnya karena berbelit-belit. Tapi gak apa-apa karena kita kan harus tetap semangat belajar letteringnya. Nah, dibikin huruf O-nya. Lalu kita coba deh, karena aku yakin kalau kalian udah sampai ke step ini pasti kalian udah bisa. Coba bikin huruf. Saran dari aku sih bikinnya per step guys. Downstroke berhenti, terus lanjutin upstroke berhenti, nah lanjutin ke downstroke lagi berhenti, lanjutin upstroke, terus downstroke. Nah pokoknya kalian bikin seperti ini, tinggal diatur downstroke dan upstroke. Ini aku bikin seperti yang per step itu ya, itu downstroke, upstroke, pokoknya per step bikinnya supaya ngebiasain kalian aja untuk selalu bisa ngatur downstroke dan upstroke-nya. Nah, kalau mau kalian SS juga boleh untuk latihan dasar kalian. Pokoknya kalian harus bikin seperti ini guys. Ini latihan dasar ya. Nah, setelah kalian bisa melewati semua tahapan-tahapan itu, kalian coba deh bikin font letteringnya. Kalian ini udah bisa atau belum sih sebenarnya bikin font lettering? Nah, kalian coba-coba. Ini mungkin aku gak bakalan banyak ngomong, dan ini sebagai pedoman kalian aja untuk bikin font letteringnya ya. Ikutin, dan kalau nanti di akhirnya aku bakal tunjukin supaya kalian bisa screenshot, oke? Aku bikin fonts ini untuk kasih lihat ke kalian bagaimana sih cara aku bikin fontsnya. Nah seperti ini, dan selesai. Nah buruan guys di screenshot, dan akhirnya kita sampai di akhir video ya. Dan aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Tetap semangat ya belajar letteringnya, terutama untuk tim Kidal. Kalau kalian niat sih pasti bisa. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga lonceng notifikasinya karena aku gak sabar buat ketemu kalian di next video. BTW aku post setiap hari Jumat ya. Dan jangan lupa cek Instagram study aku @putranotes. Dan ya, thanks for watching. Salam tim Kidal, bye.